Halo teman-teman, balik lagi sama kata Kakak Hafid ya. Video ini kita akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK SBMPTN 2020. Jadi akan ada beberapa soal yang akan aku bahas tentang TPS yang kira-kira akan keluar pada UTBK tahun 2020 ini. Langsung saja. Ada 10 soal, silahkan kalian kerjakan dulu ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Halo Bor, kita coba kerjakan nomor yang pertama ya. Di sini di soal terdapat dua buah lingkaran sepusat. Nah, dua buah lingkaran, masing-masing lingkaran terbagi menjadi 6 bagian yang kongruen. Jadi ada dua lingkaran, yang satu lingkaran besar, yang segini nih, nah itu ya, sama lingkaran yang kecil, yang ini. Itu ya, jadi ada dua lingkaran yang sepusat. Kemudian, luas daerah lingkaran besar adalah 3 kali luas lingkaran kecil. Berarti yang besar itu yang kecil dikalikan 3 gitu ya. Jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, berarti secara keseluruhan ya, berapa peluang titik yang terambil terletak pada daerah yang diarsir. Nah, berarti peluangnya bisa kita tentukan dengan menentukan luas daerah yang diarsir dibandingkan dengan luas lingkaran besar gitu ya, atau secara keseluruhan selingkaran-lingkaran ini semuanya gitu ya. Nah, sekarang ini kita perhatikan, misal aku kasih tanda di sini sebagai O A B gitu ya. O A B, nah ini ya, atau potongan pizza gitu ya. Di sini O, A, dan B. Nah, di sini ini lingkaran besar, ini lingkaran kecil gitu ya. Di sini disebutkan bahwa lingkaran besar itu sama dengan lingkaran 3 kalinya lingkaran kecil gitu ya. Berarti segini, semuanya segini nih, sepotongan ini, itu perbandingannya 3, sementara potongan yang kecil ini atau lingkaran kecil ini 1. Jadi kan 1:3 gitu ya. Kalau secara keseluruhan 3, potongan kecil 1, berarti yang di sini sisanya 2. Setuju? Oke. Padahal potongan yang sisanya ini yang berangka 2 itu adalah daerah yang diarsir gitu ya. Nah, berarti daerah yang diarsir ini kan ya, itu nilainya 2/3 dari potongan pizza ini, ya enggak? Padahal di sini yang diarsir ada 2 potongan gitu ya, berarti dikalikan 2 gitu ya. 2 kali 2, 4/3 potongan pizza yang gede gitu. Padahal potongannya itu ada berapa di sini? Kita hitung ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potongan dari seluruh lingkaran besar. Berarti potongan pizza ini sama dengan 1/8-nya dari lingkaran besar. Setuju ya? Nah, sehingga pizza ini bisa kita ganti sebagai 4/3 dikali 1/8 gitu ya. Sama dengan 4/24. Kalau kita sederhanakan sama dengan bagi 4 jadi 1/6. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Ya, soal yang kedua Bor. Di sini ada sebuah soal tentang bangun datar gitu ya, tentang sudut. Dari gambar, manakah pernyataan yang benar tentang X, Y, Z? X, Y, Z itu panjang sisi-sisi dari segitiga tersebut gitu ya. Kita tahu bahwa dalam suatu segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, di sini sudah
Sudut A 45 derajat, C 95 derajat. Berarti sudut B bisa kita cari dengan cara 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah 95 derajat. Setuju ya? Ini kita sedang mencari sudut B. Maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat. Sehingga sudut B adalah 40 derajat. Nah, ini 40 derajat. Nah, padahal yang ditanyakan di sini adalah tentang XYZ atau panjang sisi. Nah, sekarang apa hubungannya sudut dengan panjang sisi? Kita logikakan seperti ini. Misal sudutnya segini, maka panjang sisinya segini. Tapi ketika sudutnya besar, nah, maka panjang sisinya akan semakin besar. Jadi, semakin kecil sudutnya, maka panjang sisinya juga akan kecil. Ketika sudutnya besar, maka panjang sisinya juga akan besar. Di sini yang ditanyakan adalah X, Y, Z, di mana di ini tandanya kurang dari. Berarti kita urutkan dari yang paling kecil ya. Kita urutkan dari panjang sisi yang paling kecil. Atau dengan kata lain kita urutkan dari yang sudutnya paling kecil. Jadi kalau kita urutkan adalah B kurang dari A kurang dari C. Nah, kemudian sisi yang berada di depan dari sudut tersebut itu apa gitu ya. Yang di depan B itu kan ini ya X. Berarti yang di depan A Z, kemudian yang di depan C Y. Berarti panjang X kurang dari panjang Z dan kurang dari panjang Y. Maka jawaban yang tepat adalah mana ya? Oh, ini yang A. Oke, lanjut nomor 3, Bor. Manakah yang mempunyai nilai terbesar? Nah, kita cek aja langsung ya. Yang A, 4/7 kali 80%. 80% itu kan 80/100 gitu ya. Kalau nolnya kita coret 1, 8 kali 4, 32/70. Kemudian yang B, 6/7 kali 70%. Langsung saja 6 kali 7 itu kan 42/70 gitu ya. Yang C 9/14 kali 80%. 9 kali 8 72/140 sama dengan kalau kita bagi 2 jadinya 36/70. Biar sama penyebutnya ya, sama-sama 70. Kemudian yang D 11/14 kali 60, berarti 11 kali 6, 66/140. Kalau kita bagi 2 jadi 33/70. Kemudian yang E yang terakhir 9/7 kali 50, 9 kali 5, 45/70. Yang terbesar ya tadi ya. Berarti yang paling besar yang E, 45/70. Jadi penyebutnya samakan dulu, gitu ya. Jawabannya yang E. Gitu, Bor. Yuk, sekarang soal nomor 4. Sini jika ada tanda mutlak gitu ya, 3R-5 sama dengan 10 dan R plus 2 sama dengan 7, maka berapa nilai R gitu ya. Di sini ada tanda mutlak, berarti bisa ada dua kemungkinan gitu ya, 3R-5 sama dengan 10 atau 3R-5 sama dengan negatif 10 gitu ya. Nah, dari persamaan pertama ada dua kemungkinan kayak gini nih. Coba kita uraikan gitu ya untuk mencari nilai R-nya. 3R-5 sama dengan 10 berarti 3R sama dengan min 5-nya kita taruh di sebelah kanan jadinya plus 5 berarti sama dengan 15. R-nya berarti sama dengan 15 bagi 35 gitu ya. Kemudian yang kedua 3R-5 sama dengan negatif 10 berarti 3R sama dengan negatif 10 tambah 5 negatif 5 gitu ya. R-nya sama dengan negatif 5/3. Nah, jadi ada 2R, nilai R yang mungkin gitu ya. R-nya 5 atau R-nya sama dengan negatif 5/3. Nah, sekarang kita coba cek pada persamaan yang kedua. Di situ ada R plus 2 sama dengan 7. Coba kita masukkan
R-nya sama dengan 5 gitu ya. 5 plus 2 sama dengan 7. Nah, betul ya. Sementara untuk yang kedua, ada negatif 5 per 3 plus 2. Itu tidak sama dengan 7, berarti salah gitu ya. Maka R yang mungkin adalah R sama dengan 5 gitu ya. Yang ini. Jawabannya yang A. Ya, lanjut yang soal nomor 5 ya. Di sini ada suatu perusahaan memiliki 60 orang karyawan. Jadi total karyawannya itu ada 60 gitu. Di mana X karyawan atau X orang itu adalah wanita. Berarti kalau kita tulis di sini ya, karyawan wanitanya itu ada X orang. Nah, kalau wanitanya ada X orang dan totalnya ada 60 karyawan, berarti karyawan laki-lakinya ada 60 dikurangi X orang gitu ya. Nah, soalnya di Indonesia cuma ada 2 jenis kelamin, laki-laki sama perempuan gitu ya. Aku juga nganggapnya gitu sih. Kalau yang nganggap ada jenis yang lain, nah ini soalnya nggak bisa dikerjain. Lanjut soal, jika 2/3 sisanya sudah menikah gitu ya. 2/3 sisanya. Nah, tadi kan kita ngomong yang wanita, berarti sisanya itu yang laki-laki. Nah, itu sudah menikah gitu ya. Berarti yang laki sudah nikah itu 2/3 dari total seluruh laki-laki gitu ya. Maka berapa banyak karyawan laki-laki yang belum menikah? Maka yang belum ya tinggal berarti kan sepertiganya laki yang belum atau yang ditanyakan gitu ya. Itu sepertiga dari jumlah total laki-laki. Nah, padahal kita tahu sebelumnya total laki-laki itu, nah ini ya, ada 60 min X gitu ya. Sehingga bisa kita tulis sebagai 60 dibagi 3, 20 dikurangi X per 3 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, yang ini. Gitu. Sensitif bahasa ginian ya. Ya, selanjutnya soal nomor 6 ya. Sekarang tipe soal yang pernyataan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Soalnya, jika 24 dibagi oleh bilangan bulat positif gitu ya, N bersisa 4, manakah pernyataan tentang N yang pasti benar gitu ya. 24 dibagi N sama dengan berapa supaya sisanya 4. Supaya sisa 4, misal 24 supaya sisa 4, misal 24 kurangi 4, itu kan 20. Berarti misal N-nya 20 gitu ya. 24 bagi 20 itu kan 1, sisanya 4 gitu ya. Berarti 20 bisa. Bisa juga 24 dibagi 10 gitu ya. 24 bagi 10 itu kan 2, sisanya 4 juga. Di 10 bisa. Bisa juga 24 dibagi 5 itu kan 4, sisanya 4 juga. Jadi 5 bisa. 5 bisa, 10 bisa, 20 bisa gitu ya. Coba kita cek. N adalah bilangan genap. Ya, nggak tentu. Ini 5 ganjil. N adalah bilangan ganjil. Yang ketiga itu ya. Ya, belum tentu. Ini 10, 20 genap. Berarti salah gitu ya. Kalau yang 2 ini udah salah, berarti yang ini udah jelas salah. Pilihan A. Karena ada 1 sama 3-nya. Ini juga salah. Ini juga salah. Berarti kemungkinannya yang C atau yang D. Berarti yang ini udah pasti benar. Yang 4 udah pasti benar ya. Karena ya C sama D sama-sama ada 4-nya gitu ya. Coba kita cek yang kedua nih. N adalah faktor dari 20. Faktor dari 20 gitu ya. Misal kita ambil contoh 2 gitu ya. 24 dibagi 2. Itu kan 12. Sisanya 0. Berarti nggak ada sisanya. Padahal di sini harusnya sisa 4 gitu ya. Berarti ini salah gitu ya. Maka jawabannya yang D. Lanjut, sekarang soal yang nomor 7 nih.
Sekumpulan data 3579. Jika ditambahkan sebuah data P yang merupakan bilangan bulat positif, manakah nilai median yang mungkin? Nilai median atau nilai tengah gitu ya. Misal kita coba P-nya itu kurang dari atau sama dengan 3 gitu. Jadi kan bisa kita tulis P3579 gitu ya. Kalau kayak gini berarti mediannya 5 gitu ya. Berarti 5 mungkin gitu ya. Atau mungkin P-nya bisa juga di sini nih. 3 kemudian P baru 5 7 9. Kalau kayak gini mediannya juga 5. Atau 3 5 P 7 9. Nah, mediannya P nih. P ini bisa berapa aja sih? Bisa angka berapa? 5 bisa. Bisa aja kan datanya 3 5 5 7 9 gitu ya. Atau mungkin juga 6. Bisa mungkin 3 5 6 7 9 gitu ya. Atau 7 juga bisa. 3 5 7 7 9 gitu ya. Jadi bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nilai P-nya. Atau 3 5 7 P baru 9. Berarti mediannya 7. 3 5 7 9 P. Mediannya juga 7. Berarti yang mungkin tuh 5 6 7. Gitu ya. 5 6 7. 1 2 3 berarti jawabannya yang A. Ya, sekarang soal yang nomor 8 ya. Tentang kecukupan pernyataan untuk menjawab pertanyaan. Berapa umur dari Budi sekarang? Pernyataan yang pertama. Umur Budi sekarang tepat 2 kali umur dia 8 tahun yang lalu. Kita coba tulis ya dari yang pernyataan yang pertama. Umur Budi sekarang adalah, aku kasih lambang B ya, tepat 2 kali umur dia, berarti umur dia sendiri gitu ya. Tepat 2 kali dari umur dia 8 tahun yang lalu. Oh, berarti ini dikurung, kurangi 8, karena 8 tahun yang lalu, itu ya. Apakah pernyataan ini cukup untuk menjawab berapa umur dari Budi? Kita coba cek. 2B kurangi 16, gitu ya. 2B-nya kurangi B sama dengan B sama dengan 16. Berarti umur Budi sekarang adalah 16 tahun. Jadi pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan berapa umur dari Budi sekarang gitu ya. Option yang B, C, dan E itu jelas salah karena di situ menyebutkan 1 nggak cukup itu ya. Jadi tersisa A dan D aja gitu ya. Kemudian pernyataan yang kedua kita cek. Umur Anto A, saudara Budi, Anto itu saudara Budi gitu ya. Sekarang 3 kali dari umur Budi 8 tahun yang lalu. Nah, 3B kurangi 24, maka gimana nih? 3B sama dengan A plus 24. B sama dengan A plus 24 per 3. Ini jelas nggak cukup. Kenapa? Karena untuk mengetahui B kita perlu nilai A. Sementara nilai A-nya kita nggak tahu. Umur Anto berapa kita nggak tahu. Jadi jelas pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya adalah yang A gitu ya. Soal yang selanjutnya ya. Soal nomor 9. Tentang perbandingan P dan Q. Kuantitas P dan Q gitu ya. Rata-rata usia tim A dan tim B masing-masing 20 dan 30 tahun. Rata-rata gabungan 26. Sini membandingkan P dan Q. P-nya banyak pemain A dan Q-nya banyak pemain B gitu ya. Aku punya 2 cara buat ngerjain. Yang satu menggunakan konsep, yang satu menggunakan cara cepat. Aku akan ajarkan dua-duanya karena penting kita untuk memahami konsep. Soalnya kalau kita belajar hanya dengan cara cepat, ketika soalnya diubah sedikit, kita akan bingung mengerjakannya. Jadi kita harus tetap paham
konsepnya seperti apa gitu ya. Rata-rata gabungan kalau aku lambungkan sebagai X bar gitu ya, itu kan sama dengan jumlah A, jumlah orangnya, jumlah datanya dari A dikalikan dengan rata-ratanya A ditambah jumlah data B dikalikan rata-rata B gitu ya, per jumlah data A ditambah jumlah data B. Nah, jumlah data ini kan sebenarnya sama dengan banyaknya pemain gitu ya. Jadi bisa aku lambangkan dengan P dan Q gitu ya. X bar atau rata-rata gabungan itu adalah 26. Kemudian NA aku kasih lambang P biar sama kayak ini ya. Dikalikan rata-rata A itu 20 ditambah Q kali rata-rata B 30 gitu ya. Per P plus Q gitu ya. Kita kalikan ke sana jadinya 26P ditambah 26Q sama dengan 20P ditambah 30Q. Nah, biasa tuker-tukeran gitu ya. 26 kurangi 20 6P sama dengan 30 kurangi 26 berarti 4Q gitu ya. Berarti P dibanding Q itu sama dengan 4/6 alias P lebih kecil dari Q. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Atau Q lebih besar dari P, sama aja. Nah, itu cara yang menggunakan konsep. Biar kita paham kalau ada soal sejenis dan kita ditanyakan berapakah nilai perbandingannya gitu. Nah, kita bisa jawab 4/6 atau 2/3 gitu ya. Tapi di soal yang ini kita nggak ditanyakan berapa nilai perbandingannya. Kita hanya butuh lebih besar mana di antara keduanya gitu ya. Kalau kita hanya ditanyakan soal yang seperti ini, maka kita hanya perlu menjawab dengan cara cepat kayak gini nih. Rata-rata A itu 20, rata-rata B 30. Kemudian gabungannya 26. Kalau di sini ada sebuah garis, di sini 20, sini 30, nih A ini B gitu ya. Kemudian rata-rata gabungannya udah 26. Kalau misalnya ini tengahnya ya, 25. Rata-rata gabungannya 26, berarti ada di sini ya. Dia lebih condong ke 30, alias lebih dekat dari 30. Sehingga dengan kata lain, 30 ini mempengaruhi lebih besar terhadap rata-rata gabungan. Kenapa mempengaruhi lebih besar? Karena jumlah datanya lebih besar. Atau bisa kita katakan banyak pemain tim B itu lebih besar dari banyak pemain tim A. Sehingga dia rata-ratanya condong ke sini. Kalau jumlah datanya sama, P sama Q sama, itu pasti rata-ratanya 25. Gitu ya. Sehingga jawabannya Q lebih besar dari P. B lebih besar. Jawabannya yang B, itu ya. Nah, contohnya ini nih. Aku misal kasih data A 5 orang, B 5 orang. Rata-rata A 20, 30. Kalau jumlahkan jadi 10 gitu ya. Itu setelah dihitung-hitung, maka rata-rata gabungannya adalah 25. Seperti tadi aku bilang, dia berada tepat di tengah-tengah antara 20 dan 30. Jadi dia akan berada tepat di tengah-tengah ketika jumlah data A dan B sama, P dan Q sama gitu ya. Gitu. Ya, lanjut ya soal yang terakhir nih, nomor 10. Udah mau kelar aja ya. 3x plus 6y sama dengan 27, x plus 2y plus z sama dengan 11. Nah, ini yang persoalan pertama bisa kita sederhanakan gitu ya. Dibagi 3, kalau kita bagi 3 itu menjadi x plus 6 bagi 3, 2, 2y sama dengan 9 gitu ya. X plus 2y sama dengan 9. Sementara persamaan yang kedua, x plus 2y plus z sama dengan 11. X plus 2y kita tahu nilainya 9. Nah, berarti 9 plus z sama dengan 11 gitu ya. Sehingga z-nya bisa kita tahu sama dengan 11 kurang 9, 2 gitu ya.
Z-nya kita tahu 2, berarti ini bisa kita cari. Z plus 5, berarti 2 tambah 5, 7. P-nya 7. Sekarang tinggal Q-nya. Q-nya X plus 2Y min 2. X plus 2Y-nya kita tahu sama dengan 9. Berarti 9, ini ya, 9 ya. 9 kurangi 2 sama dengan 7. P7, Q7, berarti P sama dengan Q. Jawabannya yang C. Gitu, Bor. Yang mau request soalnya untuk yang video selanjutnya tentang apa, silahkan komen aja di bawah. Gitu ya. Makasih, semoga bermanfaat. Semoga sukses di UTBK SBMPTN 2020. Lulus di prodi PTN yang kalian inginkan. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe gitu ya. Biar aku makin semangat. Sekian.